Masya Allah, pemandangannya bagus sekali. Kita lagi ada di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak dan Ibu berkunjung di Suku Bakery. Ayo ikuti kegiatannya. Oh, ternyata Bapak dan Ibu guru sedang berkunjung di pabrik roti di Bandar Lampung. Sebelum kita masuk, jangan lupa cuci tangan ya. Dan selalu menjaga jarak aman, patuhi protokol kesehatan. Bobo Bakery adalah salah satu pabrik roti yang berada di Bandar Lampung. Alamatnya di Gang PU nomor 88B Segalamidar. Anak-anak, ada yang sudah pernah kesini belum? Ini juga kali pertamanya Bapak dan Ibu guru berkunjung di pabrik roti. Wah, jadi penasaran nih bagaimana ya proses dalam pembuatan roti? Dan kali ini kita akan ditemani oleh, sebut saja, Kak Solih yang akan menemani kita untuk melihat proses produksi roti. Selamat siang, kita kembali lagi dalam pembuatan roti bobo. Jadi ini lagi membuat roti tawar pandan. Nah, ini apa saja bahan-bahannya? Yuk kita cek. Karena di pabrik suara mesinnya cukup keras, jadi Bu Indri yang bantu menjelaskan ya. Jadi proses pembuatan roti itu bahan-bahannya ada susu cair, gula, garam, dan tepung. Anak Solih dan Solihah masih ingat, di tema 7 subtema 1 kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Jadi, hasil pertanian atau peternakan itu bisa diolah menjadi makanan dalam bentuk lain yang salah satunya supaya bisa lebih awet dan bisa dikonsumsi dengan berbagai jenis makanan. Salah satunya roti. Nah, roti itu kan bahan bakunya salah satunya ada tepung. Tepung itu berasal dari biji-bijian. Kalau tepung terigu dari biji gandum, tepung tapioka dari singkong, kemudian tepung maizena dari biji jagung. Kemudian selain itu ada telur yang merupakan hasil dari peternakan dan lain sebagainya. Nah, jadi bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi dicampur menjadi satu kemudian diaduk dengan menggunakan alat yang disebut mixer. Anak Solih dan Solihah, bundanya di rumah ada yang punya mixer? Ibu guru juga punya, tapi tidak sebesar ini ya. Mixer di pabrik ini besar karena memang disesuaikan dengan jumlah bahan yang dibuat. Jadi kalau kita bikinnya banyak seperti ini, kalau kita pakai mixer yang ada di rumah kita, tentunya mixernya bisa cepat rusak. Nah, proses pencampuran ini memakan waktu sekitar 10-15 menit. Jika adonan sudah tercampur dengan baik, selanjutnya akan kita apakan ya? Jadi ini adalah adonan yang sudah kalis. Dari mixing kita angkat, taruh ke meja. Dari meja kita potong, kita timbang sesuai cetakan yang dibutuhkan. Oh, jadi gitu. Setelah adonannya ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam cetakannya. Kemudian diratakan, lalu dimasukkan ke dalam mesin. Mesin apakah ini? Wah, ternyata itu adalah mesin pencetak. Anak Solih dan Solihah penasaran nggak sih? Misalnya saat beli roti, kemudian melihat ukuran dan cetakannya itu sama. Ternyata proses pembuatan rotinya dengan menggunakan mesin pencetak. Setelah tadi masuk mesin dengan ukuran yang kita butuhkan, lalu adonan. Oh, ternyata alat tadi adalah alat yang digunakan untuk memotong supaya setiap roti memiliki bagian yang sama besar. Nah, setelah dicetak tadi, roti dibentuk kembali sesuai yang diinginkan. Nah, kalau yang sedang dibuat itu bentuknya adalah bulat. Jika sudah dibulatkan, maka dimasukkan ke dalam loyang. Oh iya, proses pencetakan roti selain dilakukan dengan cara manual seperti tadi, ada juga yang dicetak dengan mesin seperti ini. Wah, keren sekali ya. Setelah semua adonan sudah ditaruh di dalam loyang, untuk selanjutnya kita masukkan ke dalam ruangan steam untuk proses pengembangan. Dan sudah mengembang seperti ini bentuknya. Ini sudah siap masuk ke dalam oven.
Dan ini dia ovennya. Masya Allah, ovennya juga ukurannya besar ya. Kita bisa lihat dari luar roti yang ada di dalamnya berputar-putar supaya matangnya bisa bersama-sama. Nah, kalau yang di depan Bu Guru ini adalah roti-roti yang sedang menunggu untuk dimasukkan ke dalam oven. Kalau yang ini adalah roti yang sudah dikeluarkan dari oven, artinya rotinya sudah matang. Jika rotinya sudah matang, saatnya untuk pengepakan atau pengemasan. Jadi rotinya dikemas. Setelah rotinya matang dan sudah dingin, saatnya dimasukkan ke dalam kemasan yang sudah disediakan. Sebelum itu biasanya ditempel terlebih dahulu tanggal kadaluarsanya. Nah, kita tunggu mesin sealnya sekitar 5 menit supaya panas. Jika sudah panas, dilem seperti itu. Nah, hasilnya agar udara tidak ada yang masuk. Oh iya, selain packing dengan mesin perekat seperti tadi, ada juga packing yang dilakukan secara manual. Contohnya adalah roti tawar ini. Nah, sebelum di packing, roti tawarnya dipotong terlebih dahulu supaya ukurannya sama. Nah, itu juga ya, kadang kan saat kita membeli roti tawar, kok bisa ya? Potongannya sama dan rapi, ternyata dipotong menggunakan mesin. Nah, setelah roti tawar sudah terpotong dengan rapi, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik kemasannya. Setelah dimasukkan ke dalam plastik kemasan, selanjutnya plastiknya dilem juga dengan rapi. Tapi kalau ini menggunakan plastik lem, tidak menggunakan alat perekat. Ada juga loh mesin pengemas yang lebih besar lagi, tapi mesinnya sedang istirahat. Jadi kita tidak bisa melihat proses pengemasan dengan menggunakan mesin ini. Tidak apa-apa ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar dan melihat proses produksi roti, mulai dari mengetahui bahan-bahannya sampai dengan roti itu siap untuk dipasarkan. Oh iya, Bu Indri pengen berbagi pengalaman nih. Pada saat di Bobo Bakery, Bu Indri sempat mencicipi cara pembuatan resep barunya loh, yaitu donat. Nah, begini cara membuatnya. Setelah adonan selesai dicampur dengan baik, selanjutnya ditimbang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dan timbangan adonan ini sama ya. Jadi misalnya kalau anak-anak beli, tidak usah repot-repot untuk memilih mana ya roti yang lebih besar, karena ternyata setiap roti yang diproduksi oleh pabrik itu memiliki berat yang sama. Nah, setelah roti ditimbang sesuai dengan berat yang diinginkan, untuk selanjutnya digulung-gulung seperti ini. Lalu dimasukkan ke dalam loyang dan siap di oven. Nah, jika donat sudah matang, saatnya untuk food plating, yaitu menghias roti. Untuk menghias roti ada beberapa teknik ya. Salah satunya adalah dengan teknik celup yang seperti Bu Guru lakukan ini, dicelup ke dalam krim. Ada juga dengan cara mengoles dan lain sebagainya. Jadi anak solihah, jika nanti ada tugas untuk menghias makanan, bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Nah, kalau ini setelah dicelupkan ke dalam krim dengan rasa yang diinginkan, selanjutnya dihias kembali dengan topping yang diinginkan, misalnya mesis, coklat, kacang almond, dan lain sebagainya. Oh iya, pada saat pembuatan roti, ibu guru dan karyawan di Bobo Bakery sudah cuci tangan dengan menggunakan sabun. Jadi pada saat kita membuat makanan, kita juga harus selalu menjaga kebersihan. Baiklah anak solih dan solihah, cukup sekian kunjungan belajar kita berkaitan dengan pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Dan hari ini kita sudah bersama-sama menyaksikan proses pembuatan roti, di mana bahan baku pembuatan roti itu berasal dari hasil pertanian dan peternakan. Semangat belajar anak solih dan solihah. Bu Guru dan Pak Guru mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.